Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Famous Channel for Islamic Youth. Nah, di studio ini kita akan berbincang tentang geliat UMKM Jawa Timur pasca pandemi. Kalau kita berbicara tentang geliat, itu ibaratnya seperti orang yang bangun tidur. Terus geliat apa? Untuk bangun dan semangat kembali. Nah, di dalam studio ini sudah hadir narasumber kita, yaitu pegiat UMKM Jawa Timur, yaitu Bapak Kustanto. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Pak Gus. Syukur alhamdulillah. Ini kan sudah masa pandemi kan sudah lewat ya? Yeah. Ini sudah tahun 2023. 2023 ini kita sudah anggaplah walaupun masih ada tapi ya anggaplah sudah selesai kayak gitu ya, dan kembali lagi semangat. Nah, pada masa pandemi saat itu bagaimana UMKM yang ada di Jawa Timur ini? Lesukah atau bagaimanakah semangatnya pada saat era pandemi kemarin? Iya. Yeah. Jadi kalau kita bilang lesu ya atau tidak lesu ya, ya saya lihat teman-teman lebaran kemarin rame ya. Oh. Jadi pada mobilitas mereka itu kan cukup bagus kan gitu ya. Tapi saya lihat ketika Ramadan itu orang jualan ya. Untuk takjil, untuk sahur, untuk buka tidak seramai dulu. Tidak seramai dulu. Penjual makin ramai. Tapi yang beli ini tidak seramai dulu. Agak menurun ya. Nah, artinya saya menyimpulkan secara pribadi ya. Iya. Artinya banyak orang pengen jadi UMKM ataupun ikut terlibat dalam siklus ekonomi ketika bulan Ramadan, mencari dana pemasukan yang lain. Oh iya. Itu ya. Nah, di lain pihak ya, kenapa sepi gitu kan? Kalau saya lihat ya, itu kan THR untuk PNS juga belum cair. Nah, Anda ini paham sekali. Kakak saya PNS. Jadi saya paham. Nah, jadi tidak ada uang berputar. Ya, biasanya sebagai insentif ya, itu untuk memutar ekonomi itu enggak. Di lain pihak pelaku UMKM yang lain pasca pandemi mereka mengamankan dompetnya. Pasca pandemi cenderung keuangan mereka memang ketat sekali. Jadi banyak spending ya. Jadi mengamankan pengeluaran ya. Jadi mereka tidak terlalu banyak pengeluaran, tapi tapi mereka berusaha untuk menambah pemasukan. Berarti itu akibatnya pembeli cenderung menurun, itu seperti itu ya. Analisis Anda kemungkinan besar itu ya. Itu pengamatan pribadi ya, karena di lingkup sekitar lah ya itu ya. Nah, teman-teman itu pandangan teman-teman UMKM yang saya perhatikan. Tapi kita juga belum tahu ya di daerah lain seperti apa ya, karena kita belum mengumpulkan data. Tapi apa yang terlihat, kita bicara dengan rekan-rekan seperti itu. Pertama itu. Yang kedua, bulan Mei ini ya, ini saya baca di berita dari Asosiasi Fintech Indonesia. Ya, tingkat kredit macet pinjol ya, nasabah pinjol itu sangat tinggi. Pinjaman online. Pinjaman online. Nah, iya. Padahal itu sampai sekarang kalau nggak salah sekitar 64 juta nasabah pinjol. 64 juta nasabah pinjol. Dan rata-rata itu adalah orang pribadi atau UMKM yang pinjam. Oh, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat kan dari situ kan. Bisa dilihat dari situ memang cash flow kurang bagus. Nah, di tahun ini ya. Dulu Pak Jokowi juga pernah menyampaikan tahun 2023 memang harus lebih hati-hati lagi ya. Seperti itu. Jadi ya mungkin kalau kita mau menggeliat ya pelan ya, nggak langsung bangun, perlu waktu. Perlu waktu, artinya kita perlu tidak waktu langsung bangun terus nanti jatuh seperti itu ya. Ya, jadi masih jadi teman-teman ini mencoba untuk mengamankan cash flow gitu kan. Kemudian dia membuka usaha-usaha yang baru. Yang income. Ini kenapa kok sampai ada pinjaman online? Bagaimana peran pemerintah terhadap UMKM itu? Kalau pemerintah sudah bagus ya. Sudah bagus ya. Ya, artinya sudah bagus.
sudah ada regulasi tentang UMKM juga gitu kan. Cuma mungkin masa transisi apa dari konvensional ke digital. Semua kan sekarang digital. lari ke digital kan. Iya, Pendataan juga digital kan gitu. Pengurusan Produk NIB, urusan hal itu kan semua kan digital. digital. Nah, karena proses transisi ini mungkin kan keterbatasan SDM ya untuk mendampingi UMKM itu ya. Jadi mungkin belum bisa maksimal di level implementasi. Tapi saya yakin berjalannya waktu nanti makin banyak yang terfasilitasi oleh program-program dari negara di situ. Nah, tetapi sebagai pelaku UMKM, pengamat UMKM dan pegiat UMKM, ya, kita fokus kepada upgrading diri kita. Ya, lebih fokus kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempertahankan pasar yang sudah ada dulu. Ya, pasar kita yang sudah ada kita rawat dengan baik-baik. Kemudian kita mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Kemudian kita memperluas segmen pasar dengan kolaborasi dan sinergi. Kemudian optimalisasi fasilitas digital yang sudah ada. Yang sampean punya, saya punya, atau teman-teman punya aplikasi-aplikasi apa itu. Sekarang hampir semua aplikasi itu yang memiliki pengikut follower banyak, itu pasti ada unsur bisnis di situ, ya, entah endorse, kemudian entah iklan ataupun untuk transaksi juga. Nah, jadi memang harus lebih banyak menempatkan telur ya, telur produknya ini ditempatkan di beberapa saluran ya, distribusi ataupun penjualan. Nanti ini kalau berbicara tentang digital endorse ini nanti panjang, bisa jadi konten kreator seperti itu. Nah, makanya sekarang ini lahir banyak konten kreator ya. Nah, ini kan juga podcast ini kan bikin konten juga kan gitu. Ini kan peluang baru ya, peluang baru. Dulu tidak ada, sulit untuk menyampaikan gagasan ke publik ya kan. Sekarang adanya media sosial, orang bisa bikin konten. Konten-konten yang bagus itu kan. Cuma masalahnya nanti kalau udah ramai bisa ini iklan di sini kan. Bisa. Kan gitu ya. Kalau udah followernya sudah lumayan besar gitu kan. Nanti teman-teman UMKM bisa, mungkin ada sponsor di sini. Itu kan salah satu bagian, ini media channel untuk distribusi dan penjualan juga, pemasaran, promosi juga. Kan gitu. Jadi banyak sekali saluran-saluran yang bisa digunakan. Di situ. Jadi semakin inovatif ya. Kita memang di era saat ini memang sumber daya itu sudah mengarah pada sumber daya inovasi kayak gitu. Nah, ini Pak Gus, pada masa pandemi kemarin, ibu-ibu itu kan banyak ya berpikir bagaimana kesehariannya dapur tetap mengepul, sekolah anak tetap terbayar. Itu kan ibu-ibu kan pasti ya yang berpikir kan seperti itu. Nah, pada saat itu cenderung palu gada. Palu gada, apa itu palu gada? Palu gada apa yang lo mau gue ada, jadi semuanya dijual, kayak gitu kan. Jadi saya melihat postingan ibu-ibu tuh kok banyak yang jualan, semuanya hampir jualan. Pada masa pandemi antara tahun 2020 sampai 2022 awal ya, 2002 awal pertengahan itulah. Nanti habis postingan baju, nanti yang dijual sandal. Habis sandal yang dijual daging, terus habis daging sabun. Nah, itu kan tidak jelas apa yang dijual, jadi semuanya kan dijual. Nah, saat ini kita sudah mengalami era pasca pandemi, bagaimana mengembalikan personal branding terhadap produk kita. Yang sebelumnya, produk sebelumnya dia punya. Itu hal yang benar ya, itu yang fakta juga. Ya, kan? Ya karena kebutuhan manusia, kebutuhan keluarga. Ya, kita UMKM ini kan lebih cenderung kepada internal keuangan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga ya. Jadi kebutuhan naik. Apalagi ini kemarin Lebaran, kemudian ini tahun ajaran baru berbarengan kan gitu ya. Kalau mengandalkan satu produk, satu produk, padahal daya beli masyarakat mungkin lagi kurang bagus. Ya, mereka saving uangnya gitu kan. Kan pembelian kan turun dia. Ini udah mentok nih, umpama jual keripik keripik singkong gitu kan dengan rasa coklat itu kan.
ternyata ini omsetnya mungkin sehari dia biasanya 1 juta. Sekarang omsetnya paling cuma 300-500 ribu kan gitu per hari kan gitu. Nah mau nggak mau dia kan untuk mengembalikan di omset itu dia harus mencari produk baru. Ya produk baru kan. Ini sebenarnya lebih kepada cash flow aja. Nah itu juga indikasi memang ada apa cash flow. Nah gitu. Cash flow aja. Nah, jadi tidak bisa apa kenapa kita kok apa palu gada gitu kan. Kamu nggak punya konsep bisnis ya jelas. Sebenarnya teman-teman mereka sudah punya branding sendiri, merek sendiri ataupun produk utama yang akan mereka jual. Tapi masalahnya kan hasil penjualan produk mereka ini tidak memenuhi target dia di bawah jauh gitu kan. Mau nggak mau mereka harus menambah income pemasukan itu dengan dari dengan lain. Tambahan produk-produk baru. Ya entah sistem konsinyasi, entah apa namanya jadi reseller ya ataupun apa pasti yang dijual itu produk-produk yang mudah terjual kan gitu yang cepat kan itu mungkin produknya agak lama perputarannya padahal cash flow dia segera butuh cash flow jadi tidak ada yang salah di masa ini ya karena memang proses transisi ini kan perlu apa baru menggeliat ya tidur lalu dia bangun matanya itu belum terbuka penuh kan gitu ya jadi bertahap lah. Nanti lama-lama akan kembali lagi ke brandingnya dia, personal branding. Yang kedua, bagaimana untuk bangkit dari palu gada tadi masuk ke dalam proses produk dia, ke personal brandingnya. Itu nanti kalau sudah dia internal cash flow-nya sudah selesai, teman-teman pasti akan kembali lagi ke fokus kepada main bisnis, core bisnisnya dia. Itu akan kembali lagi ke situ kan gitu ya. Nah kecuali memang mereka ada arah yang baru untuk produk-produk baru ternyata lebih potensial ini ya jadi tidak heran sekarang itu banyak sekali fenomena shifting produk umpamanya dari apa jualan keripik sekarang jadi nasi kotak kan gitu ya. Nah shifting karena semua mencari ibaratnya itu mencari kayak air ya. Air habis tersumbat belum keluar itu kan dibuka kerannya gitu kan dia akan mengalir kemudian dia akan mencari jalan yang tercepat kan itu yang cepat ya bukan jalan yang terhambat yang gitu gitu jadi nanti kan gitu awalnya kan mungkin dari hulu dia sudah jalan itu kan nah ternyata kan macet itu kan karena pandemi kemarin nah sekarang ini mereka jalan lagi mana yang lebih cepat terhadap cash flow mereka. Sehingga akan bermuara ya. Mungkin nanti ada yang bisa mempertahankan bisnis yang sebelumnya, ada bisnis-bisnis baru ya gitu. Bahkan anak-anak muda lebih banyak ke konten kreator juga kan. Kemudian mereka endorse kan gitu ya. Kalau dulu kan selebgram follower banyak kan gitu. Tapi sekarang lebih menarik jadi konten kreator kan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan sekarang gini berbicara tentang kualitas produk. Bagaimana sih agar teman-teman ini tetap mempertahankan kualitas produk karena ketika produk itu laku keras, sold out keras, kadang mengurangi bahan sehingga mengurangi kualitas. Nah, bagaimana itu cara mempertahankan kualitas agar tetap seperti misalkan rasa tetap seperti dulu kayak gitu. Kadang kita tergoda dengan bahan yang laku keras terus kemudian mensiasati gitu. Itu kan banyak terjadi itu. Jadi kualitas itu saya mau tanya kualitas itu apa? Kualitas itu adalah suatu hal yang punya nilai jual tinggi yang artinya kalau kita bicara tentang kualitas itu tidak akan berhenti sama ya mengalir terus gitu. Jadi kualitas sebenarnya adalah ketika customer sudah cocok dengan produk Anda itu kualitas sudah bagus. Anda tidak perlu membuat kualitas lebih bagus lagi. Berarti tetap misalkan rasa. Kenapa? Ketika Anda membuat kualitas lebih bagus lagi, itu nanti ada biaya produksi lebih luas, lebih besar lagi. Iya. Berarti begini, misalkan dari rasa 1, 2, 3. Ketika rasa 3 sudah cukup. Ngapain dinaikin? Tetap standar. Kecuali Anda bisa menaikkan ke rasa keempat, ke level keempat, tidak mengurangi biaya produksi, tidak menambah biaya produksi. Berarti kalau misalkan menambah level rasa harus menambah harga jual. Karena kalau kualitas itu tidak hanya di rasa, umpamanya keripik singkong itu kan.
itu kan dari rasa udah pas itu kan. Iya, iya. Saya pengen ada kualitas lebih bagus lagi, akhirnya dibikin kemasannya yang mentereng, Ya, ya. yang warnanya menarik, eye catching gitu ya, kan, eye-catchingnya. seneng gitu kan. Gitu. Tapi kan itu berbiaya. Ya, Nanti ya. ketika dia jual, itu dia harus nyari pasar baru, Oh. pasar atas. Berarti Harga. berinovasi boleh-boleh saja. Boleh, kan tapi harus, dilihat dulu kamu cocok nggak ini dengan segmen pasarmu. Oh, Jadi ya. sesuai nggak dengan segmen pasar kita. Berarti antara segmen real objek pembelinya ya. Iya, jadi dipeta-petakan. bisnis itu kan harus ada segmentation ya, ada segmented lah ya. Ya, ya. Ada segmen pasarnya. Ini saya main di level menengah aja. Oh, menengah ini belum stabil. Saya di level bawah aja. Banyak orang, apalagi sekarang ekonomi turunnya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan itu, teman-teman UKM yang sudah berpikir maju, mereka membuat produk dengan 3 level, level segmen bawah, menengah, atas, gitu ya. Dari 3 itu nanti mereka punya pasar yang utama. Oh gitu. Jadi mereka pasar atas umpamanya ini untuk kalangan yang tertentu, gitu kan. Tujuannya apa? Menjaga branding. Oh gitu. Jadi ada Gitu. pemetakan marketing. Kemudian mereka ambil income terbesar dari mana? Oh, Kan gitu ya. gitu. Nah, seperti itu. Oh, saya ini profit kecil tapi jumlah massa mesnya jumlahnya makin besar, volume pembelian penjualannya lebih bagus lagi. Kayak gitu. Iya. Jadi untuk UMKM juga harus belajar namanya segmentation. Segmen harus tersegmen produk dia. iya. Ya, dan tidak melihat harus ngejar ke atas. Kamu level pasarnya itu di bawah, kok ngapain kamu ngejar yang di atas? Artinya bisa dipaksakan. membuat produk premium, juga bisa membuat produk yang di bawahnya premium, Ya, seperti tetapi itu. tetap fokus pada pasar utama. Jangan sampai pasar utama ini yang sudah Terbentuk, melekat, ini lepas gara-gara pindah ke segmen pasar yang baru. Oh, iya. Kayak gitu. Iya. Nah, seperti itu. dan teman-teman mesti juga bisa membaca yang namanya geliat masyarakat. Jadi daya beli masyarakat. Oh, ini lagi musim puasa kan konsumtif ya. Iya. Itu kan dibantu oleh THR. Ya, iya. pekerja itu kan gitu ya. Mereka bisa beli itu kan. Nah, masa sekolah ini mau tahun ajaran baru gitu kan. Nah, ketika mau tahun ajaran baru ini kan orang pasti akan mengumpulkan dananya untuk biaya sekolah anaknya, untuk seragam, untuk biaya masuk dan lain-lain. Nah, artinya pengeluarannya kecil sedikit. Nah, ini teman-teman harus bisa membaca ini. Nah, tapi lama-lama teman-teman kalau sudah rapi secara secara pembukuan, rapi itu, jadi setiap itu dirapikan, datanya diperkuat, penjualannya, nanti akan ketemu. Ini momen-momen mana saya harus produksi lebih, momen mana saya produksinya dikurangi. Apakah Kan pelaku UMKM itu kan dengan misalkan administrasi sendiri, apakah harus paham dengan kayak sistem tabel di akuntansi, saldo, debit, kredit kayak gitu? Yang simpel-simpel saja. Ya. Simpel-simpel saja. Yang simpel-simpel saja. Jadi nggak terlalu rumit kayak perusahaan besar. Iya. Jadi mending simpel-simpel seperti ada aplikasi juga kan. Aplikasi pembukuan itu bikin di situ. Iya, sekarang kan zaman digital ya kayak gitu. Di situ ada yang mana pintar-pintar teman-teman itu kan. Teman-teman pintar-pintar sebenarnya ya. Iya. Tinggal tambah sesuatu yang berhubungan dengan uang pasti pintar. Tambah doa dan berharap sama Allah. Iya. Nanti cepat insya Allah. Iya. Itu. Oke. Sudah. Alhamdulillah, ini ternyata Jawa Timur ini mulai menggeliat lagi UMKM, dan sahabat-sahabat UMKM di Jawa Timur ini sudah mulai inovasi kembali dan bersemangat lagi ya Pak Kustanto ya. Dan ini semoga dengan kedepannya dan Jawa Timur ini akan diharapkan pada tahun depan ini menjadi sentra produk halal. Kayak itu. Sudah ada itu di Sidoarjo kalau nggak salah. Sidoarjo ya sudah ya. ada. Dan ini sangat mendukung sekali ya terhadap kualitas produk. Dengan sertifikat halal itu akan memberikan kepercayaan kepada publik kayak gitu terhadap produk yang dijualnya. Oke, terima kasih Pak Kustanto atas waktunya di studio kami di Famous Channel for Islamic Youth, yang mana kita tadi berbincang tentang geliat UMKM Jawa Timur pasca pandemi. Semangat untuk para sahabat-sahabat UMKM Jawa Timur.
Semoga sukses selalu untuk kita bersama. Amin. Amin, amin. Terima kasih dari kami di studio. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.